Hai, saya Marta Suherman. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Di tahun 2025 ini, mudah-mudahan semua yang dicita-citakan bisa terwujud. Dan buat kamu para fotografer yang mungkin berpikir bahwa apa aja sih yang harus disiapkan untuk menjadi seorang fotografer di tahun baru ini, disimak video ini sampai habis. Makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe, dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan juga beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi dan juga videografi dan ingin berkolaborasi, langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, tahun baru pasti punya semangat baru, punya cita-cita yang baru yang ingin dicapai di tahun ini gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu persiapkan ketika kamu memutuskan ingin menjadi seorang fotografer profesional di tahun ini. Jadi di sini otomatis teman-teman ada beberapa hal yang harus dipersiapkan karena menjadi seorang fotografer itu tidak bisa hanya skill aja, tapi juga kita harus dilengkapi dengan beberapa peralatan-peralatan yang mendukung produksi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai 10 peralatan yang wajib kamu siapkan di tahun ini supaya kamu bisa mengupgrade hasil karya kamu lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Yang pertama otomatis kalau kita bicara tentang fotografi, otomatis kita bicara tentang kamera. Jadi banyak banget kamera-kamera yang sudah dirilis di tahun kemarin dan mungkin bisa dipertimbangkan untuk di-upgrade di tahun ini. Jadi kamera itu sebenarnya kita bicara bukan cuma fisik bodinya luarnya aja, tapi yang paling penting kita bicara tentang sensornya itu sendiri. Semakin besar sensornya, otomatis hasil foto yang dihasilkan itu akan semakin baik juga. Jadi kalau teman-teman di sini bertanya, oh kok fotonya yang ini nampak lebih berdimensi ya, kok range dari dynamic range-nya itu jauh lebih panjang, ya itu biasanya efek dari si sensor kamera itu sendiri. Dan hal yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah mengenai prosesornya. Otomatis setiap tahun kamera itu menciptakan teknologi-teknologi baru, misalkan Nikon dari X-Peed 6 ke X-Peed 7 dan selanjutnya gitu ya. Nah itu otomatis akan membuat hasil foto kita itu akan semakin baik tiap tahunnya. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya aku memiliki satu buah trik di mana biasanya kamera itu aku tidak keep lebih dari 5 tahun. Biasanya sebelum mencapai 5 tahun aku biasanya sudah lepas dan ganti yang baru. Tujuannya adalah dengan upgrade teknologinya sendiri supaya kita memotret jauh lebih gampang dan output dari foto kita itu juga jauh jadi lebih bagus dari tahun ke tahun. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini mempertimbangkan untuk upgrade kamera, mungkin bisa mempertimbangkan untuk mencoba upgrade-nya di tahun ini. Kalau teman-teman bertanya mungkin kamera apa sih yang bagusnya untuk di-upgrade di tahun ini. Nah, aku nggak bisa bicara tentang harus yang mana, karena setiap fotografer itu pasti membutuhkan spesifikasi kamera yang berbeda-beda. Kalau teman-teman bicara, teman-teman sebagai fotografer nature atau sports gitu ya, itu pasti berbeda dengan teman-teman yang mungkin memotret sebagai fotografer fashion atau mungkin sebagai fotografer produk. Jadi kalau aku sarankan coba dipelajari dulu kebutuhannya masing-masing, kira-kira kamera mana yang paling cocok dengan kamu. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga adalah mengenai lensa. Lensa itu range-nya panjang banget, focal length-nya juga beragam banget. Otomatis teman-teman juga harus tahu kebutuhannya tuh yang mana. Karena kalau kita invest semua, kantongnya keburu jebol gitu ya. Karena semuanya harus dibeli. Tapi apakah perlu dilengkapi? Ada kalanya ya, harus dilengkapi. Karena ada beberapa mungkin yang suka bertanya, saya beli yang mana dulu ya? Atau saya harus yang mana belinya sesuai dengan kebutuhan saya? Tolong dipelajari dulu yang mana yang paling penting, yang paling urgent. Karena biasanya investasi lensa itu memang membutuhkan waktu sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, seorang fotografer produk, dia otomatis akan membutuhkan lensa-lensa yang memiliki one tilt shift atau perspektif control. Karena biasanya untuk membangun perspektif yang tidak bengkok-bengkok atau membuat yang distorsinya mengganggu dari produk itu sendiri. Sama halnya dengan teman-teman yang memotret interior atau eksterior. Kemudian bagaimana dengan fotografer yang memotret landscape? Landscape biasanya otomatis akan butuh lensa-lensa yang lebih lebar ya, 14-24, 14-30 gitu ya. Di sini kita butuh kelebaran itu untuk mendapatkan detail yang lebih megah. Kebalikannya kalau teman-teman di sini memotret sports atau misalkan memotret wildlife, memotret binatang-binatang liar.
otomatis teman-teman harus menggunakan lensa yang jauh lebih panjang atau lensa tele untuk keselamatan. Nggak mungkin kalau teman-teman motret singa lalu disamperin lalu menggunakan lensa wide gitu ya. Mungkin aja bisa mendapatkan efek yang menarik, tapi untuk safety-nya itu sendiri memang tidak aman. Jadi otomatis focal length ini harus disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi kalau aku sarankan coba memikirkan lebih ke fungsinya daripada ke gengsi, karena banyak banget fotografer juga yang penting punya semuanya gitu. Kalau misalkan budgetnya ada, silahkan untuk diinvestasikan semua. Tapi kalau teman-teman mungkin ingin yang lebih efektif, coba pastikan kebutuhan kamu. Yang ketiga adalah tripod. Tripod ini otomatis menjadi satu alat yang sangat penting ketika teman-teman memotret dalam suasana yang minim cahaya. Atau teman-teman ingin memotret dengan teknik slow shutter speed. Otomatis teman-teman harus menggunakan tripod yang tepat. Karena di sini banyak banget teman-teman yang mungkin baru belajar, kemudian kameranya mungkin berat gitu ya, tapi tripodnya pakai yang paling murah, kemudian tripodnya juga yang paling enteng. Ketika teman-teman bawa traveling, ketiup angin langsung jatuh, kameranya udah langsung meninggal gitu ya. Ini harus dipikirkan banget, kembali lagi ke safety. Pastikan bukan cuma orangnya aja yang safety, tapi juga kameranya juga safety, karena ini adalah bagian dari investasi yang paling penting juga. Kemudian selain itu yang harus dipikirkan untuk diinvest adalah filter. Jadi poin yang keempat adalah filter. Kalau kamu seorang fotografer landscape pasti udah sangat-sangat familiar banget dengan filter. Di sini teman-teman pasti berhadapan dengan ND filter, GND gitu ya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum pernah mendengarkan pembahasannya, bisa cek di link di bawah ini juga untuk pembahasan mengenai filter di video saya sebelumnya. Dan filter ini juga biasanya nggak cuma di orang-orang landscape, misalkan di teman-teman foto-foto black and white itu biasanya juga ada menggunakan filter merah untuk meningkatkan kontras gitu ya. Atau ada lagi beberapa filter dengan special effect, misalkan ingin bikin efek star gitu ya. Nah itu biasanya ada filter-filter khusus yang memang digunakan untuk mendapatkan efek-efek tertentu. Dan kemudian yang kelima adalah lighting. Jadi zaman sekarang lighting itu menjadi satu hal yang sangat penting, apalagi zaman sekarang fotografer juga bisa menjadi seorang content creator gitu ya, yang otomatis harus bikin setup lighting yang proper. Jadi ketika kamu present harus memiliki cahaya yang bagus gitu ya. Memang kalau teman-teman di sini mungkin motretnya landscape, mungkin nggak terlalu dibutuhkan banget, tapi biasanya landscape itu butuh juga yang namanya center ketika motretnya di malam-malam hari, atau kita ingin mendapatkan foreground yang lebih terang, otomatis kita cahayai dengan center. Jadi lighting itu bisa bermacam-macam, bisa menggunakan flashlight ataupun continuous light gitu ya. Tapi kalau teman-teman di sini yang memang memotretnya model gitu, atau produk, rasanya lighting itu menjadi satu hal yang sangat mutlak untuk dimiliki dan dipelajari. Kemudian kalau pertanyaannya adalah, apakah saya harus invest di strobe light kah? Atau harus invest di continuous light lah? Ini kembali ke kebutuhannya masing-masing. Ada plus minusnya. Kalau kita bicara strobe, otomatis memang lebih kompleks. Tapi di sini strobe light menawarkan kontras yang lebih tinggi, ketajaman yang lebih tinggi, sehingga warnanya juga menjadi jauh lebih matang dibandingkan kita hanya menggunakan continuous light. Lalu kemudian yang keenam, kita bicara tentang memory card. Kalau kita memotret, rasanya udah nggak bisa lepas lagi dari memory card. Pemilihan memory card yang pas itu pastinya sangat penting. Jangan sampai teman-teman sudah traveling jauh ke luar negeri, lalu ketika pulang memory card-nya rusak gitu, dan akhirnya file-file yang kamu sudah miliki, yang sudah kamu ciptakan beberapa hari di sana, hilang begitu aja. Jadi make sure kamu menggunakan memory card yang paling pas, yang memiliki kecepatan membaca yang tinggi dan juga kecepatan untuk menulisnya juga yang tinggi. Jadi itu juga harus dipikirkan benar-benar. Nah yang ketujuh adalah kabel data atau tethering. Kita zaman sekarang kalau ngelihat pemotretan itu lihat dari screen monitor aja mungkin bisa dibilang screennya kecil banget ya, hitungannya paling berapa sih, 3 inch, 3,2 inch gitu. Kita nggak bisa melihat detail secara keseluruhan. Otomatis kita membutuhkan sesuatu yang bisa menampilkan lebih detail lagi, apalagi kalau bukan monitor. Jadi di sini kabel data, kabel tethering ini menjadi satu hal yang sangat penting juga untuk mentransfer dari kamera kamu ke monitor. Di sini ada beragam, banyak banget kabel data yang untuk dipakai transfer gitu ya, tapi tidak semuanya memiliki speed yang tinggi. Di sini pastikan kamu melakukan investasi juga untuk kabel-kabel data ini supaya
ketika kamu bekerja, ada kliennya yang ingin preview hasil foto kamu, bisa melihat secara cepat dan juga datanya nggak berantakan atau korup gitu ya. Jadi penting banget untuk memilih kabel data yang tepat. Seperti tadi aku bilang, selain kabel data, otomatis kita butuh monitor. Jadi butuh komputer dan juga monitor, di mana komputer dan monitor itu tidak semuanya didesain untuk fotografer ataupun videografer. Jadi kalau kamu seorang fotografer, otomatis kamu harus mencari kamera dan juga monitor yang speknya khusus didesain untuk fotografer. Kenapa? Karena kebutuhan kalau kamu menggunakan misalnya hanya untuk Excel, untuk Word gitu, yang ngetik-ngetik data aja, itu nggak butuh spek setinggi seorang fotografer. Nah, sama halnya kalau fotografer menggunakan monitor yang hanya untuk Excel aja, otomatis speknya tidak mencukupi. Di sini hasil foto kamu mungkin menjadi tidak maksimal karena memang bukan peruntukannya untuk preview hasil gambar. Kemudian yang ke-9, kalau kita sudah ada monitornya, otomatis kita butuh softwarenya juga. Di sini software ada banyak banget ya, software-software editing yang teman-teman bisa gunakan. Biasanya yang cukup terkenal untuk transferring data itu kita bisa gunakan Capture One Pro dan juga bisa menggunakan Adobe Lightroom. Nah, di sini teman-teman juga pasti tahu ada yang namanya Adobe Photoshop dengan Adobe Camera Raw-nya gitu ya. Nah, yang mana sih yang paling bagus untuk raw processing? So far kalau aku pribadi nyoba, memang aku lebih suka si Capture One Pro. Tapi itu kembali ke selera masing-masing ya. Dan juga di sini kalau teman-teman sudah memiliki kamera, lensa, sudah memotret, otomatis proses editing atau post processing itu harus dimulai untuk belajar mengedit. Kalau misalkan teman-teman di sini, aku seorang fotografer, aku nggak mau ngedit gitu ya. Nah, apa-apa, kamu bisa bayar orang, bisa bayar foto editor yang memang khusus spesialisasi untuk di editing foto. Karena biasanya zaman sekarang untuk kita melakukan perapihan file, adjustment file supaya file lebih maksimal, misalkan perlu dilakukan dodging and burning, kemudian perlu dilakukan color grading. Nah, itu biasanya dilakukan di post processing di dalam sebuah komputer. Kemudian yang terakhir, kalau kita sudah memotret, sudah kelar, sudah masuk ke komputer, kalau udah motretnya berulang-ulang, sudah sekian lama, otomatis kita akan membutuhkan yang namanya hard disk. Hard disk ini menjadi satu part yang penting untuk kita mengolah storage dari file-file yang kita sudah buat. Kalau teman-teman baru motretnya sebulan, 2 bulan, mungkin filenya masih belum berasa gitu ya, belum penuh. Tapi kalau teman-teman sudah motret bertahun-tahun, pasti pernah ya ngadepin satu kondisi di mana wah, memorinya habis, kemudian hard disknya komputernya juga habis, otomatis kita harus memberi beberapa mobile hard disk atau bahkan hard disk yang lebih besar gitu ya untuk storage file-file kita dengan baik dan benar. Dan di sini penting banget untuk belajar mengenai file management. Jadi kita harus tahu bagaimana memberikan nama filing kita supaya gampang untuk di-search di kemudian hari untuk kita olah lagi suatu hari nanti. Nah, demikian 10 perlengkapan yang kamu perlu invest di tahun baru ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin menambahkan, oh kayaknya lupa nih mesti ditambahin ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar di bawah ini, apa aja sih peralatan fotografi yang perlu dimiliki di tahun 2025 ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.